Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak dan saudara yang masih berada di luar di teras, silakan masuk ke dalam untuk mengikuti pengajian rutin Sabtu malam Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah patut kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah iman, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Masjid At-Taqwa Rago Jambi, mengikuti sholat maghrib berjamaah, kemudian pengajian dan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya selalu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pengajian pada malam hari ini nanti akan diisi oleh Ustadz Ilmi. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ilmi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian majelis ta'lim di Masjid At-Taqwa, para pemakmur Masjid Allah yang senantiasa istiqomah, juga pencinta ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin yang semuanya saya hormati. Pertama, yang tidak boleh lupa, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sempat dan lain-lain. Sampai di Al-Quran, la tuhsuha, pasti kamu tidak dapat menghitung nikmat Allah. Dan mari syukur kita kepada Allah kita buktikan dengan peningkatan iman dan takwa. Karena hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fussilat 29, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari iman takwa ini kita rawat, kita openi, kita jaga, kita pupuk suburkan.
Salah satu upaya untuk memupuk iman dan takwa ini dengan pengajian ini. Karena fadilah pengajian luar biasa. Di samping untuk memakmurkan masjid kita yang tercinta ini dalam bidang imarah kemakmuran, juga ada silaturahim, juga dalam rangka untuk tholabul ilmi ya, yang endingnya akhirnya untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi kita diberikan mau'idhah, nasihat yang baik, yang ujung-ujungnya untuk peningkatan iman dan takwa. Oleh karena itu berbahagialah kita yang senantiasa istiqomah, tidak bosan-bosan, tidak waleh-waleh untuk menerima mau'idhah hasanah. Karena endingnya meningkatkan imtak, iman dan takwa. Seperti istilah almarhum Bapak Habibie, kita tingkatkan iman dan takwa. Jangan dikalahkan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kadang panggilan sholat, panggilan azan kalah dengan panggilan HP. Moco koran kalah dengan moco WA. Jadi jangan sampai kadang-kadang salam itu sudah diganti bel kring masuk rumah, assalamualaikum, itu bukan orangnya tapi bunyi kringnya itu, orangnya tidak salam. Ini kemajuan teknologi dapat mengalahkan iman dan takwa atau syariat agama. Ini jangan sampai. Hadirin jamaah yang saya hormati, iman dan takwa yang diharapkan, yang Allah harapkan, yang Al-Quran harapkan adalah iman yang benar-benar. Mu'minuna haqqo, mukmin yang benar, tidak main-main, tidak setengah hati. Takwa juga begitu, haqqo tuqatih, takwa yang benar-benar. Berarti logikanya ada orang yang bertakwa yang setengah hati, ada orang yang beriman separuh hati. Tidak mu'minuna haqqo, mukmin yang benar-benar. Jadi kita dalam upaya untuk menjadikan diri kita menjadi mukmin yang haqqo, dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama itu harful hasr. Sungguh hanya yang dikatakan orang mukmin itu adalah yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada kontak batin, ada sentuhan batin. Mari kita introspeksi, kita melihat diri sendiri. Bagaimana reaksi hati kita bila dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hadirin jamaah yang saya hormati, hati merupakan motor, hati merupakan penggerak, hati merupakan pusat perasaan. Jadi semua perasaan tumplek-plek ada dalam hati, tergantung mana yang lebih dominan. Orang yang kecanduan kopi, misalnya ada orang menyebut kopi, itu sudah ada kontak. Yang penyar, tidak ngeluh, yang kesat, itu baru kopi. Kemudian ada mungkin ibu-ibu di belakang ada yang ngomong, apa itu mbak? Rujak kecut deh. Itu bagi orang yang senang rujak kecut, kontak batin sudah. Wah, pasti enak, ngendak ngeluh, penyar dan lain-lain. Begitu juga mungkin istri kita yang tercinta, anak kita yang tercinta dipanggil, disebut, ada kontak batin. Oh, gitu. Nah, bagaimana ketika disebut Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang manggil Tuhan kita, yang maha segalanya. Apakah hati kita dzukirallah wajilat qulubuhum,
Nah, mari kita introspeksi. Orang-orang yang jarang, yang jauh dari pengajian, jauh dari tazkirah, mauidhah hasanah, tentu biasa-biasa saja. Ketika dalam safar, dalam rekreasi, ketika ada bunyi Allah disebut, bagi orang yang beriman, yang haqqo, tentu ada kontak, ada sentuhan batin. Yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi orang yang beriman, yang haqqo, yang benar-benar, bila dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat yang terucap firman Allah dalam Al-Quran maupun ayat yang tercipta, ayat kauniyah, fenomena alam, apakah menumbuhkan iman kita, zadatum imana, bertambahnya iman kita ketika baca Al-Quran atau kita mendengar bacaan Al-Quran? Apakah ada sentuhan batin kita, bertambah iman kita, kemudian kita rekreasi, kita tadabbur alam, melihat alam yang begitu indah, laut yang luas sekali di pegunungan dan lain-lain. Apakah menumbuhkan kesadaran kita, akidah kita bahwa Allah Maha Pencipta, Maha segalanya. Jadi itu fadilahnya, faedahnya kita tadabbur alam. Bukan semata-mata hanya kesenangan belaka ketika datang digelar kloso, lontong dibuka, dipangelui, lupa kepada Allah. Sehingga ketika bunyi azan, mungkin di tempat rekreasi ada musola, kita penuhi panggilannya. Termasuk juga membaca Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang terucap, yaitu firman Allah. Bagaimana hati kita ini? Apa ada sentuhan, apa zadatum imana? Apakah kita senang kepada suara-suara selain Al-Quran, nyanyian selain Al-Quran? Kita senang kepada dunia? Kita boleh, ya. Memang sunatullah bahwa manusia itu diciptakan cinta kepada dunia. Jadi zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, yaitu cinta apa ya diingini. Pertama kepada wanita, wal bani kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang melimpah, harta yang banyak, minal fiddah, minal zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Buktinya orang cinta kepada harta itu ketika kita menaruh emas di jalan, jangankan 1 minggu, 1 hari itu hilang sudah, karena orang cinta kepada dunia. Wal khairil musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan, kendaraan Avanza, Toyota, Pajero dan lain. Itu senang, itu sunatullah. Kemudian wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Wal harth, cinta kepada sawah ladang. Tapi ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanya perhiasan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah sebaik-baik tempat kembali. Artinya apa? Semua itu nanti akan ada pertanggungan jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh cinta dunia, tapi di ayat surat At-Taubah, jangan cintamu kepada dunia itu dapat mengalahkan cintamu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh terlalu cinta dunia, akhirnya takut mati. Itu namanya penyakit al-wahn, yaitu hubbud dunya wa karodiyatul maut. Terlalu cinta dunia sampai takut mati.
Hadirin jamaah yang saya hormati, kemudian yang dinamakan mukminuna haqqo yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka dia bertawakal. Tawakal itu berserah diri, pasrah kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga sesuai dengan tuntunan agama. Ini harus sepenuh hati. Kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah harus sepenuh hati, tidak separuh hati. Dan tawakal yang benar adalah tawakal tadi itu diawali dengan berusaha, diawali dengan berikhtiar sesuai dengan tuntunan agama. Suatu ketika ada sahabat menghadap kepada Nabi, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu kesini bawa apa? Bawa unta ya Rasulullah. Mana untamu? Itu di lapangan Rasulullah. Tidak kamu ikat? Tidak ya Rasulullah, saya tawakal ya Rasul. Itu tawakal yang keliru. Diikat dulu baru tawakal. Kalau tidak diikat ya mungkin ujul ya. Kemudian di rumah kita tidak dikunci, jendela terbuka. Mengapa kok? Saya tawakal sudah pasrah. Itu tawakal yang keliru. Mengapa tidak kerja? Tawakal. Mengapa tidak belajar? Saya tawakal. Jadi tawakal itu diawali dengan berusaha sekuat tenaga sesuai dengan tuntunan agama. Baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita diberi ujian berupa penyakit, sudah berobat kemana-mana, masih nasib. Kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya. Jadi tidak perlu kita ini untuk protes kepada Allah. Kadang kita ngerusuloh kepada Allah, ya Allah, mengapa saya ini padahal saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya sudah sedekah, kenapa saya ini diuji? Padahal itu diuji oleh Allah untuk meningkatkan imannya. Jadi mari tawakal kita ini kita lakukan dengan sepenuh hati. Ini gampang, kita ucapkan gampang, tapi praktek di lapangan. Bagaimana ketika dalam kondisi-kondisi kita terjepit, kita ada masalah, kadang tawakal itu sudah mulai luntur, protes, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepenuh hati. Padahal kalau kita pandang orang yang separuh hati bersandarnya itu kesel, lelah. Dipandang orang dia itu seperti senden ya. Kelihatannya senden, tapi punggungnya tidak nempel. Ya kan kesel itu ya. Tapi kalau sudah senden, pelek, nah enak. Jadi kita pasrah kepada Allah. Semua kita tujukan, kita larikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal catatannya satu tadi itu, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya hormati, kemudian yang keempat, orang mukmin yang benar, mukminuna haqqo, yaitu alladzina yuqimuna shalah, yaitu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan, tapi mendirikan. Artinya apa? Di samping melaksanakan sholat dengan baik, dengan tumaknina, dengan tepat waktu dan sebagainya, juga sholat dibawa kemana-mana. Artinya apa? Sholat yang dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika di pasar ada terbesit hati mau mengurangi timbangan, mau menipu, oh iya saya sholat, wurung. Kemudian mau di kantor ya maaf mau korupsi misalnya, baik korupsi waktu dan lain-lain, oh iya
saya sudah sholat. Orang sholat tidak boleh melaksanakan fahsya wal mungkar ini, kemudian di sawah dan sebagainya. Berarti dia itu mendirikan sholat, menegakkan sholat. Tidak termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi orang mukmin yang benar yaitu menegakkan sholat. Sholat dibawa kemana-mana. Artinya fadilah dan tujuan sholat itu dibawa kemana-mana. Sehingga dia tidak mau dan takut untuk melaksanakan kejahatan. Karena sudah sholat. Nah, ini mari kita bangun. Sebetulnya dengan sholat saja ya, itu bisa untuk merubah akhlak kita, termasuk akhlak dan penduduk negara ini dengan sholat yang ditegakkan. Tapi karena sholat tidak ditegakkan, ya seperti itu udah jadinya. Yang sholat ya masih begini, yang sholat masih begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita, termasuk saya ini ya, mari kita berusaha untuk menegakkan sholat ini. Ketika mau berbuat kejahatan, oh ya saya sudah sholat. Kemudian yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang Allah berikan, yunfikun, mereka menafkahkan. Yaitu suka berderma, suka berinfak. Maka dalam ayat yang keempat di penghujungnya adalah ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah yang saya sebut tadi ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat adalah wa yuqimuna shalah. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang mukmin yang benar. Mari kita semua untuk muhasabah, ya, evaluasi diri, apakah iman kita ini sudah menjadi iman yang haqqo. Seperti itu gambarannya. Hadirin jamaah yang saya hormati. Kemudian yang kedua, iman yang benar, iman yang kuat itu akan melahirkan orang-orang yang takwa, yang benar-benar pula. Jadi iman itu kan tidak nampak. Iman itu abstrak. Kata Zainuddin MZ itu seperti setrum. Ya, setrum itu kan tidak kelihatan. Tahu-tahu kalau keinjak, kaget ya. Karena apa? Karena ada strumnya, gerak refleks. Jadi yang nampak itu amalannya, perbuatannya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang yang mondar-mandir, yang selalu ke masjid. Tentunya ke masjid bukan untuk mandi terus pulang ya, tapi dia sholat. Maka kata Nabi, fashhadu bil iman, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Jadi kelihatannya, taunya itu orang yang mundar mandirnya itu, kelakuannya itu beriman. Maka bisa dilihat dari ucapannya. Ucapannya bagus, tidak menyakitkan hati orang, sopan, hormat kepada yang tua. Oh, ini imannya bagus. Kemudian juga dia tidak ya pokoknya menepati janji, tidak pernah ingkar janji dan lain-lain, termasuk orang yang beriman. Jadi iman itu dapat dilihat dengan perbuatan orang itu. Bagaimana Pak mencerminkan orang yang beriman. Hadirin yang saya hormati,
Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, yang ini merupakan buah dari iman, dalam surat Ali Imran 134. 134. Jadi surga, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Kemudian ada isim mausul, artinya tafsirul ayah bil ayah, dilanjutkan siapa orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang takwa itu cirinya, tandanya, yaitu orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi longgar maupun sempit. Umumnya orang akan berinfak, akan bersedekah ketika longgar, ketika sempit tidak. Oleh karena itu, mari kita belajar kepada para sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, juga keponakan Rasulullah, anaknya pamannya, ya, itu pernah membawa uang 6 dirham dari Fatimah itu, karena tidak ada makanan. Kemudian apa ada makanan hari ini wahai istriku, wanita yang mulia? Tidak ada. Ini ada uang 6 dirham untuk makanan anakmu Hasan Husain. Biar sudah saya yang membelikan. Akhirnya Ali membelikan itu ke pasar untuk beli makanan dengan uang 6 dirham. Ternyata apa yang terjadi? Di pasar itu ada orang yang lebih membutuhkan. Uang itu diberikan. Akhirnya pulang, tahu Fatimah kok kondisi seperti itu, justru malah mendapat imbalan yang berlipat ganda, yaitu ditawari orang unta, ya, dengan harga 100, kemudian ada yang menawar 300 dirham, luar biasa, langsung. Kemudian sahabat Sya'ban ketika mau makan roti, ya, mau makan, ada yang mengetuk pintu, ya. Roti Arab itu seperti terbang itu, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, saya sudah 3 hari tidak makan, wahai fulan, saya minta dikasihani. Akhirnya diparuh. Roti tadi itu diparuh, disigar. Apa namanya itu, diparuh, makan bersama. Nah, luar biasa. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita masih, contohnya tadi itu, masih mau bersedekah. Nah, bagaimana dengan kita ini, termasuk saya? Kadang-kadang kadang seperti itu. Kemudian dalam kondisi longgar, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia terkenal saudagar. Dia terkenal pedagang yang sukses, yang dermawan. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk orang yang dijanjikan Rasulullah masuk surga. Karena dia orang yang sangat dermawan. Dia kaya, dia sukses, tapi dia dermawan. Pada waktu melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya ditinggal semua. Hanya dia berpakaian yang ada di badannya. Di Madinah dikenalkan oleh penduduk Ansor, dikenalkan dengan Sa'ad Ar-Rabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh Sa'ad tadi, wahai saudaraku, saya punya harta, punya kebun banyak, silahkan separuh ambil untuk kehidupan Anda. Dia menolaknya. Kemudian saya punya istri, kalau Anda suka silahkan ambil satu, saya cerai, silahkan Anda nikahi. Kalau kita pun alhamdulillah, alhamdulillah senang. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak, malah didoakan, mudah-mudahan harta Anda barokah, keluarga Anda barokah. Cuma saya minta satu, tunjukkan saya jalan ke pasar. Jadi dia ingin bekerja hasil keringat sendiri.
Tapi dia yes, alhamdulillah dia itu termasuk bintangnya terang, sekalipun tidak membawa harta benda, dengan hasil kerjanya dia menjadi orang yang kaya raya. Jadi dalam kisahnya itu separuh untuk sepertiga untuk dakwah Nabi, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dirinya. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu mendengar Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat yang isinya bahwa orang-orang kaya itu besok pada yaumul hisab itu lama sekali hisabnya, sehingga masuk surganya itu lama sekali, antrinya itu lama. Karena apa? Karena menghisap harta bendanya. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf, kemudian dia merenung, minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang miskin, takut hisapnya yang banyak tadi itu. Kita mungkin jarang, ya Allah jadikan saya yang miskin ya Allah. Mungkin kita tidak berani. Paling kita terbalik, ya Allah jadikan berikan saya harta yang banyak, yang melimpah, seperti itu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak, karena takut hisapnya tadi. Nah, suatu ketika di negeri Yaman itu kan terjangkit penyakit. Nah, sebelumnya itu ada ya katakan musibah kecil, bahwa buah kurma itu semua sama busuk. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu membeli kurma-kurma yang busuk itu dengan harga yang normal, karena tadi itu supaya biar sudah uang saya biar untuk ini. Akhirnya setelah dibeli, kemudian ternyata ada tadi itu di Yaman ada penyakit yang menurut dokter penyelidikan bahwa obatnya itu dengan kurma yang busuk. Akhirnya mencari mana kurma yang busuk, ditunjukkan rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian membeli kurma yang busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, hadirin jamaah yang saya hormati, jadi intinya ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dalam kondisi longgar maupun sempit dia berinfak. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Yang kedua cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu yang dapat menahan marah. Ini juga tidak gampang ini ya, karena di dalam pergaulan kita sering menemukan hal-hal yang menyenangkan, kadang-kadang menemukan hal-hal yang menyebalkan, bahkan menyulut nafsu amarah kita. Maka Bapak Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah itu ada 3 tingkatan dalam konteks, dalam hubungan ini. Yang pertama adalah wal kadhimin, orang yang dapat menahan marah. Maknanya adalah seperti air dalam gelas ditutup rapat supaya tidak tumpah. Artinya orang itu tidak mengucapkan atau melakukan hal-hal yang negatif. Menang sudah. Kemudian yang kedua, wal afina aninnas, yaitu memaafkan luka hati atas kesalahan orang lain. Bisa jadi orang ini tidak menghubungkan lagi kepada orang yang pernah menyakiti. Dimaafkan, iya, dimaafkan, tetapi tidak menjalin hubungan lagi kepada orang yang pernah menyakiti. Maka tingkatan yang ketiga, al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat baik. Tidak hanya menahan marah, tidak hanya memaafkan, tetapi berbuat baik kepada orang-orang yang pernah menyakiti. Dan ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sering kita dengar itu para mubaligh menyampaikan ketika mau ke Masjid Nabawi,
lewat di depannya itu diidoni ya. Tuh diidoni oleh orang kafir itu. Rasulullah diidoni, diludahi oleh orang kafir setiap berangkat ke masjid. Nah, suatu ketika kok tidak ada yang idoni ya, Rasulullah berhenti sebentar. Kemudian setelah jamaah selesai, tanya ke sahabat, si fulan itu kemana ya? Mengapa ya Rasulullah? Saya kok biasanya saya diludahi, sekarang kok tidak ya? Mau sakit ya. Lah kemarin masih dinas ya, ngedoni saya, masih sakit ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergegas-gegas ke Siti Aisyah untuk membuat makanan untuk orang yang idoni itu. Jadi berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti. Dan ini Masya Allah. Dan masih banyak lagi ceritanya. Maka kalau kita ingin mendapat nilai plus, nilai tambah, maka kata Nabi, silman qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskanmu. Nah, ini wangel ini. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskanmu supaya nyambung. Kita ini kan biasanya adil ya. Diberi ya memberi ya, diceprut-nyeprut, disontok-nyontok ya, kita seperti ini. Tapi Rasulullah dimaafkan. Kadang-kadang ada sampai dalam hati kita karena sepele dan itu masih ada hubungan keluarga. Sampai awas ya, ojo ning omah lebaran, ojo ning omah ya. Saking muring lebaran, Pak, Bu, lebaran wae wong seneng-seneng, ojo sampai teko ning omah. Ini kan hati yang sangat tidak baik ya. Kemudian wa'ati man haramaka, berilah orang yang pelit kepada. Nah, umumnya kita kalau diberi misalnya panen terong, panen lombok, panen mangga, kalau diberi besok ketika kita panen diberi ya. Itu enggak ya. Jadi kalau kita tidak diberi, kita malah memberi. Berarti kita punya nilai plus, nilai tambah tadi. Dapat menahan. Kemudian wa'fu man dzalamaka, maafkan orang yang dolim kepadamu. Hadirin jamaah yang saya hormati, jadi hal itu sebetulnya tidak hal yang mudah, tapi perlu kesadaran yang tinggi untuk punya niat dan tekad untuk berbuat baik. Hadirin jamaah yang saya hormati, kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa la yusiru ala ma yaf'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang ketika berbuat zalim, menganiaya diri sendiri, dia ingat kepada Allah, dia sadar siapa yang mengampuni dosa saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mau mengulangi lagi. Hadirin yang saya hormati, jadi taubat tabayatu taubatan itu artinya kembali ke jalan yang benar. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menerima hambanya yang jelas-jelas penuh dengan dosa, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal dia taubat, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya hormati, kemudian di penghujung ayat itu, mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dari Tuhan mereka dan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah nikmat yang tidak putus-putus bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, mari iman dan takwa ini tetap kita pupuk suburkan, lebih-lebih dalam menghadapi tamu agung, tamu besar bulan suci Ramadan. Fa insyaallah kurang 20 hari lagi ya, insya Allah. Kalau sesuai dengan maklumat PP Muhammadiyah itu kan sudah turun, yaitu tanggal 1 Maret kalau tidak salah, hari Sabtu
Jadi Jumat malam Sabtu kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan rezeki yang barokah sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan penuh kehusuan. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan kemudahan kepada kita. Akhirnya mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma jam'ana marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wa sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma balikna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.